Jadi Allah yang kita imani itu Bapak Ibu adalah Allah yang benar-benar jelas wujud dan nyata dia. Bukan Allah yang dalam keadaan gaib dan batin. Gaib itu bagi yang tak mengenal tuh. Batin tuh bagi yang tak mengenal. Bagi yang sudah mengenal itu Allahnya itu betul-betul wujud dan nyata dia. Disitulah Allah menjelaskan kepada diri kita ini, dan dianya Allah itu beserta kamu di mana saja kamu berada, dan dialah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sekarang mana yang wahwa dan mana yang kamu itu. Sehingga mantap pengakuan kita Allah beserta kita ini. Kenali dulu wahwa ini dan ma'akum. Dia. Ya. Kata-kata dia itu, ya, itu kan masih jauh tuh kata Ustadz. Karena di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan La ilaha illa huwa. Lihat. Yang kedua, La ilaha illa anta. Yang ketiga, La ilaha illa ana. Apa artinya tuh Daniel? La ilaha illa huwa. Tidak ada yang wujud melainkan dia. La ilaha illa anta. Tidak ada. Tidak ada yang wujud melainkan engkau. La ilaha illa ana. Aku. Kalau dia itu masih jauh pemahamannya. Misalnya Dewi di rumah. Itu jauh tuh dia Dewi. Di luar tuh jauh tuh dalam pandang kita. Atau kelima huwa. Dia. Kemudian anta. Engkau Dewi itu udah nampak tuh. Ya udah dekat dia. Walaupun agak berjarak. Ini engkau Dewi. Udah nampak. Walaupun agak berjarak dikit, tapi udah nampak, udah dekat dia tuh. Walaupun berjarak, itu anta. Ana itu udah betul-betul dekat, dah tuh aku. Jadi, innallah ma'ana itu, Allah tuh beserta diri kita nih ya. Itu mesti pahami. Makanya, siapa si dia, siapa si engkau, siapa si aku. Siapa namanya tuh? Artinya Allah tuh. Jadi wahwa itu Allah. Ya. Ma'akum, kamu itu siapa? Itu Muhammad. Allah beserta Muhammad. Allah beserta Muhammad. Siapa Allah? Lihat. Siapa Muhammad? Ya. Allah itu ya itu adalah batinnya Muhammad. Ya. Allah itu batinnya Muhammad. Sedangkan Muhammad itu adalah zahirnya Allah. Ya. Allah itu diriku. Muhammad itu wujud diriku. Ya. Makanya kita mesti pahami siapa yang wujud sebenar-benarnya itu. Kalau ada Allah, ada Muhammad, dua wujud asitu tuh. Dua wujud, padahal dia satu wujud. Allah cuma yang ada. Makanya Allah itu mengatakan dirinya bahwa dirinya itu satu wujud. Dia menjelaskan ya, la ilaha illa hu kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tidak ada yang wujud melainkan aku. Jadi huwa itu kita maknai dengan aku biar lebih dekat, ya. Kullu syai'in halikun.
Tiap-tiap segala sesuatu itu binasa. Tidak ada maksudnya hapus. Alam dan sesuatu itu hapus, tidak ada. Illa wajahahu, melainkan yang ada itu adalah zat semata-mata, aku semata-mata. Karena dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud semata-mata. Alam dan sesuatu tidak pernah ada, maka disitulah dianya Allah itu mengatakan huwal awalu. Ini ada. Wal akhir. Wal batinu. Nah, dialah yang awal, dia yang akhir, dia yang zohir, dan dia yang batin. Kalau dia sudah menjelaskan yang awal aku, yang akhir aku, yang zohir aku, yang batin aku, adakah sesuatu selain dia? Adakah yang wujud selain dia? Enggak ada. Pertanyaannya, kenapa tidak ada sesuatu selain daripada dia? Karena dia semata-mata yang ada. Apa sebab dia semata-mata yang ada? Karena dia itu ahad. Nah, ahad itu apa artinya Pak Jul? Tunggal itu maknanya apa? Esa itu apa? Tidak berbilang itu apa? Satu-satunya. Satu-satunya apa maksudnya? Hanya dirinya saja yang ada. Hanya dirinya saja itu apa maksudnya? Tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada yang lain selain daripada dirinya itu apa maksudnya? Dialah yang mutlak, wujud semata-mata. Makanya nggak ada di situ. Nah, kalau hanya dia yang wujud semata-mata, maka siapa Muhammad itu? Ini mesti pahami. Karena dia cuma yang ada. Kalau ada Muhammad selain dia, berarti dirinya itu tidak esa. Kalau ada Muhammad selain dirinya, Allah itu tidak esa. Padahal tadi Allah mengatakan kul huwallahu ahad. Aku itu ahad, tunggal, tidak ada diri yang lain, hanya aku satu-satunya. Kalau tidak ada diri yang lain, hanya dia satu-satunya, pertanyaannya siapa Muhammad itu? Nah, itu maksudnya pahami. Karena dia cuma yang ada, nggak ada yang lain. Siapa Muhammad itu? Kalau ada Muhammad selain dirinya, maka apakah Allah itu ahad? Tidak. Karena ada Muhammad selain dirinya. Kalau hanya dia satu-satunya cuma yang ada, maka siapa Muhammad itu? Muhammad inilah yang dikatakan kezohiranku. Nah, lihat. Muhammad ini, ya, zohirnya aku, sedangkan Allah itu adalah batin. Batin aku. Bahasanya, bahasa mudah dipahami. Muhammad tuh zohirku. Nah, itu ya. Kata siapa tuh? Kata Allah. Allah menjelaskan Muhammad tuh zohirku. Nah, kalaulah Muhammad itu zohirnya Allah, lalu Allah itu apa bagi Muhammad, Pak Jul? Allah itu batinnya Muhammad tuh. Ya. Allah itu batinnya Muhammad, Muhammad itu zohirnya Allah. Nah, itu kita mesti pahami. Nah, yang kedua, kalaulah Muhammad itu tubuhnya aku, lalu Allah itu apa bagi Muhammad? Allah tuh ruhnya Muhammad tuh. Nah, kalau Allah mengatakan Muhammad itu wujudku, lalu Allah itu apa bagi Muhammad? Muhammad itu wujudku. Allah itu apa bagi Muhammad? Dirinya Muhammad. Berarti Allah dengan Muhammad itu esa, dia satu. Turun lagi kita bawah. Kita lihat. Kena paham kita nih?
Allah tuh ya, Allah tuh adalah batinku, Muhammad itu adalah wujudku. Sekarang turun. Allah itu adalah zat. Muhammad itu adalah sifat dia. Untuk memandang zat, lihatnya kemana? Lihatnya itu ke sifat. Ya. Kalaulah memandang zat itu adalah ke sifat, lalu sifat itu apa bagi zat? Kenyataan zat. Coba Pak dipatrikan, kalaulah sifat itu kenyataan zat, siapa sebenarnya sifat itu? Itulah zat itu sendiri. Naik lagi ke atas. Zat bernama Allah, sifat bernama Muhammad. Apa Muhammad itu bagi Allah? Kenyataan Allah. Untuk memandang Allah, lihatnya kepada Muhammad. Apa sebabnya Pak Haji? Pak Haji Zainuddin, jaji yang 2,5. Hah? Kurang jelas. Ya. Muhammad itu ya kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, maka untuk memandang Allah, memandangnya kemana? Kepada Muhammad. Apa sebabnya memandang Allah itu kepada Muhammad? Muhammad itu wujudnya, zuhirnya, kenyataan aku. Jadi siapa yang sudah memandang Allah, memandang Muhammad, siapa yang sudah mengenal Muhammad, siapa yang sudah melihat wujud Muhammad, sudah sama dia memandang Allah itu. Apa sebabnya memandang Muhammad, melihat Muhammad, sudah sama memandang dan melihat Allah? Karena Muhammad itu Muhammad itu zahirnya Allah. Muhammad itu wujudnya Allah. Ya, Muhammad itu tubuhnya Allah. Muhammad itu cerminnya Allah. Muhammad itu kenyataan Allah. Kenapa dikatakan dia itu adalah zahirnya Allah, cerminnya Allah, wujudnya Allah, tubuhnya Allah? Karena Allah lah yang ada secara mutlak. Yang ada cuma dengan sendirinya. Itu mesti pahami itu. Jadi yang dikatakan cermin Allah itu Muhammad. Biar Bapak Ibu bisa ingat-ingatnya, kita tulis di sini. Muhammad ini cermin Allah. Muhammad ini zuhirnya Allah. Muhammad ini kenyataan Allah. Muhammad ini bayang-bayang Allah. Muhammad ini wujudnya Allah. Muhammad itu tajallinya Allah. Muhammad itu pancaran Allah. Muhammad itu bahagian Allah. Muhammad itu apa lagi? Hakikatullah. Ini. Apa lagi Muhammad itu? Copy paste. Asal paham aja maknanya. Muhammad itu ainullah. Cermin Allah, ada Allahnya di ujungnya. Zahir Allah. Itu tuh. Ya. Wujud Allah, bayang-bayang Allah, kenyataan Allah. Tuh nih kaji kita yang kemarin nih. Ya. Ini mesti duduk memahaminya dulu. Makanya di mana ada Muhammad, di mana ada Allah, Maha Esa ada tuh dah.
Disitulah dikatakan Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Di mana ada sifat, situ ada zat. Itu dia. Jadi sifatkah yang meliputi zat atau zatkah meliputi sifat? Zat yang meliputi sifat. Makanya dikatakan inna rabbaka ahata bin nas. Sesungguhnya Rabbmu itu meliputi sekalian manusia. Ya. Rabbmu itu meliputi sekalian manusia. Kalau Allah sudah meliputi sekalian manusia, itu maknanya wa huwa ma'akum tuh. Ya. Dia beserta kamu itu. Ya, lihat. Allah Muhammad, ya. Allah beserta Muhammad. Nah, siapa Muhammad? Siapa Allah? Allah itu adalah zat, Muhammad itu sifat. Sekarang siapa sifat? Nah, sifat itu adalah ruh. Kalau sifat itu ruh, siapa zat? Dirinya ruh. Dirinya ruh. Coba jawab. Daniel? Sir. Pardi? Batinnya ruh. Batinnya ruh. Zat itu adalah hayat. Itu dia. Kalau sifat itu adalah ruh, maka zat itu adalah hayat. Itu artinya apa? Di mana ada ruh, di situ adalah hayat tuh. Untuk memandang hayat, memandang kepada ruh. Lalu ruh itu apa bagi hayat? Kenyataan Coba patrikan, kalaulah ruh itu kenyataan hayat, siapa sebenarnya ruh itu? Atau hayat itu sendiri itu. Turun lagi ke bawah. Siapa ruh ini? Ruh itu yang sebut namanya insan. Ya, kalaulah ruh itu insan, siapa si hayat? Siapa? Pak Remon? Sir. Jadi untuk memandang sir, untuk memandang rahasianya diri Allah itu pandangnya mana? Kepada insan. Kalaulah memandang sir itu adalah kepada insan, lalu siapa insan itu bagi sir? Kenyataan sir. Kalaulah insan itu kenyataan sir, coba patrikan siapa sebenarnya insan? Insan itulah sir itu sendiri itu. Maka tidak pernah berpisah insan dengan sir, sir dengan insan itu nggak pernah berpisah cerai dia. Maka jangan dipisah ceraikan Allah dengan Muhammad, ya. Sebab di mana ada Allah, situ ada Muhammad. Di mana ada Muhammad, situ adanya Allah. Sebab apa? Allah itu batinnya Muhammad dan Muhammad itu zahirnya Allah. Allah itu dirinya Muhammad, Muhammad itu wujud dirinya Allah. Allah itu wujud bayang-bayang Muhammad, sedangkan Muhammad itu bayang-bayangnya wujud diri Allah. Itu mandangnya itu. Sama Ustaz berjalan, Bapak Ibu ini berjalan. Nah, ketika Ustaz berjalan, nampak tak bayang-bayang Ustaz berjalan? Ketika Ustaz berhenti, berhenti. Itu dia maksudnya. Bayang-bayang mengikuti diri Ustaz atau diri Ustaz mengikuti bayang-bayang? Bayang-bayang itulah tuh. Maka bayang-bayang itulah kenyataan untuk memandang wujud diri bayang-bayang itu sebenarnya. Tuh, pahami. Itulah maknanya. Dikatakan oleh Allah, al-insanu sirri. Ini dia. Al-insanu sirri wa ana sirahu. Apa artinya, Pardi? Al-insanu sirri. Nah, tinggal. Al-insanu sirri wa ana sirahu. Insan itu rahasiaku, aku rahasianya insan itu. Makanya ketika Bapak Ibu sudah mengenal siapa Muhammad, siapa sifat, siapa ruh, siapa insan, maka ketika itulah hubungan Bapak Ibu dengan Allah itu tidak ada pembatasnya.
Hubungan insan itu tak ada penghalangnya, tak ada jaraknya. Hubungan yang tidak ada hijab. Hubungan yang tidak ada tirai. Itu maksudnya. Ya. Nah. Bagaimana cara memahaminya hubungan yang tidak ada tirai tadi? Nah, kita masuk dia ke dalam sifat. Nah, ini bahasa Pak Edi tadi. Ini kita bawa ke sini. Sini ya. Nah. Kita masukkan ke sifat dia supaya Bapak Ibu paham, ya, tidak berjarak itu begitu, ya. Pertama, sama. Sama itu pada Allah. Sedangkan pada Muhammad sami'un. Itu dia. Sama itu kenapa disebut pada Allah dan sami itu disebut pada Muhammad? Apa maknanya itu? Yang mendengar. Kenyataan yang mendengar. Tuh sama tuh artinya yang mendengar. Ini. Sama yang mendengar. Kalaulah sama itu artinya secara makna yang mendengar siapa? Allah. Ini ya. Sedangkan sami artinya apa? Kenyataan. Kenyataan. Yang mendengar. Yang mendengar tadi siapa? Allah. Yang mendengar Allah. Kenyataan Allah itu adalah Muhammad. Nah, itulah dikatakan sami itu adalah kenyataan yang mendengar. Kenyataan yang mendengar itu yang disebut namanya Muhammad. Yang mendengar itu adalah Allah. Pada insan ini di mana letaknya? Oh, talingo. Nih ya. Sempurna tuh dah. Sama pada Allah, sami pada Muhammad, talingo atau telinga pada kita insan tuh. Coba Pak Zainuddin. Nah, sambung lagi Pak Zainuddin. Habis sama apa? Ya. Nah, basar. Basar pada siapa? Pada Allah. Pada Muhammad? Basirun. Pada Pak Haji? Perlu jadi resuk waktu. Ya. Yang ketiga Pak Ben. Kalam. Kalam pada? Kemudian? Kalimun. Apa? Mutakalimun. Mutakalimun pada siapa? Pada Pak Ben? Muncul nggak? Muncul. Lanjut lagi Daniel. Ilmu. Kita bawa sini ilmu. Ilmu pada siapa? Allah. Pada Muhammad? Alimun. Pada Daniel? Ya, hati. Kemudian apa lagi? Fardi. Kudrat pada Allah. Kudrat pada Allah. Pada Muhammad? Qadirun pada Muhammad. Qadirun. Pada Fardi? Tulang. Pak Jul? Iradat pada Allah. Pada Muhammad? Nggak iradun lah. Muridun pada Muhammad. Pada Pak Jul? Urat. Ya. Terakhir kita cari yang lain. Niko lagi. Nah, Niko. Yang terakhir Niko. Hayat. Hayat pada siapa? Pada Muhammad? Hayun. Pada Niko? Nyawa atau jiwa. Boleh tuh. Jadi sempurna dia.
Berarti ketika itu Bapak Ibu tidak ada pembatas. Ayatnya disebut ma'rifat. Orang yang sudah ma'rifat mengenal dirinya sehingga dia mengenal Allah, maka ketika itu tidak ada pembatas, tidak ada penghalang, tidak ada dinding dan tembok antara dirinya dengan Allah tuh. Ya. Itulah maknanya, di mana ada Muhammad di situ nyatanya aku. Karena Muhammad itu wujud nyatanya aku. Itu. Di mana ada insan di situlah rahasia aku. Karena akulah yang menjadi rahasia insan. Al insanu nafsi wa ana nafsuhu. Ini satu lagi, diskusi ini. Al insanu nafsi wa ana nafsuhu. Nah, insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan. Tidak berpisah cerai dia. Nah, kesimpulannya, ini berkesimpulan. Ya, apabila bertemu Allah dengan Muhammad, bertemu itu artinya tuh Pak Azam, berjumpa. Apabila bertemu Allah dengan Muhammad, berjumpa Allah dengan Muhammad, apa yang terjadi pada Muhammad itu Pak Ji? Iya. Apa ini bahasa ya. Apabila bertemu Allah dengan Muhammad atau Muhammad dengan Allah, apa yang terjadi pada diri Muhammad? Fana. Mesti salah satunya mati. Apabila bertemu Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, salah satunya mesti mati. Salah satunya mesti hapus, salah satunya mesti mengalah. Salah satunya tiada. Ya. Sebab apa? Man aropa robbahu fasadal jasad. Ini dia. Man aropa robbahu fasadal jasad. Apa artinya tuh Pak Jul? Barang siapa sudah mengenal Allah, maka binasalah dirinya. Tidak ada dua wujud. Nah, itu dia. Bertemu Allah dengan Muhammad, mesti salah satunya mengalah, mesti mati. Nah, ini yang dikatakan Allah tuh. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu. Sesungguhnya hambaku, apabila dia telah aku pilih, aku tunjuk dia sebagai kekasihku, maka aku matikan dirinya, aku hapuskan dirinya, aku lenyapkan dirinya, aku tiadakan dirinya. Apabila dirinya telah aku fanakan, telah aku hapuskan, telah aku hancurkan, telah aku karamkan, fa iza qataltuhu wa ana dia tahu. Apabila dirinya telah aku bunuh, maka akulah pengganti daripada dirinya itu. Nah, aku pengganti daripada dirinya. Kalau aku pengganti daripada dirinya, ya, maka akulah yang menjadi wujud dirinya itu. Ya. Aku yang menjadi wujudnya tuh. Ya, akulah yang mendengar tuh. Akulah yang melihat tuh. Aku yang berkata, aku yang mengetahui, aku yang kudrat, aku yang rodat, aku yang hayat tuh. Aku itu yang bergerak, aku itu yang berkehendak, akulah semuanya kata Allah.